Halo, assalamualaikum. Saya menulis naskah ulasan kali ini dalam keadaan menunggu harga resmi smartphone baru dari Realme ini untuk diumumkan. Iya, sejatinya Realme 12 Plus ini disingkap tirainya belakangan. Realme nampak ingin fokus mempromosikan kamera periskop di varian 12 Pro Plus dulu agar gaungnya lebih hingar. Betul, tidak ada kamera tersebut ya di varian yang saya ulas ini. Namun jangan terkecoh, bukan berarti kamera Realme 12 Plus ini bisa dipandang sebelah mata. Bahkan kamera selfie Realme yang biasanya jarang mencuri hati saya, kali ini rasanya dipermak banyak sehingga hasilnya sedap dalam pandangan saya. Tenang, sampel kamera mah tetap ya nanti di ujung video. Mari kita bahas dari sisi terluarnya dulu, yaitu desain. Back cover dengan tekstur leather yang dibelah strip dengan pola diamond memang masih tetap elegan. Iya, tetap elegan karena gaya bahasa desain ini sudah muncul dari seri sebelumnya. Perbedaannya ada pada layout kamera belakang yang dibuat lebih konvensional berupa grid 2x2 di tengah frame kameranya yang bundar. Ingat, bundar ya, bukan bulat. Dalam pandangan saya, layout kamera Realme 11 Pro kemarin nampak lebih indah dan juga lebih punya ciri khas. Pun pilihan frame body lurus nan kotak serasa kurang masuk saat bersanding dengan back covernya ini. Sedikit disayangkan ya, karena panel leather ini asli feelsnya mewah banget. Tapi itu buat saya dan selera yang saya miliki ya. Mungkin malah pemirsa suka dengan frame kotak seperti ini, siapa yang tahu. Cara termudah untuk tahu adalah dengan teman-teman mengisi kolom komentar dan sebutkan suka atau tidak dengan frame lurus seperti ini. Boleh ya saya dibantu ya. Yang jelas Realme 12 Plus ini memang tak seperti seri Pro-nya yang menggunakan curved screen. Senyum nampaknya langsung terkembang di bibir-bibir para mobile gamer kalau ngelihat layar flat begini. Bener nggak? In-display fingerprint scanner tetap hadir, tetap akurat dan juga responsif. Namun saya harus menarik nafas sedikit panjang dulu untuk mengatakan hal ini. Always on display di Realme 12 Plus tidak bisa selalu menyala abangku. Iya, dan tidak bisa dijadwalkan pula ya. Hanya menyala 10 detikan saja. Dia akan menyala setelah kita kunci layarnya atau setelah kita angkat posisinya dari meja. Sedih saya kakak. Soalnya saya ini penganut always on display yang taat. Tapi selepas itu rasanya tidak ada yang bikin saya nggak sreg lagi sih dengan ponsel ini. Dapur pacunya menggunakan Dimensity 7050 yang dulu bernama 1080. Dan performanya bagi saya sudah sangat bisa diandalkan tanpa membuat baterai jadi boros. Kebetulan pas kemarin saya uji, saya pergi seharian menemani acara field trip bareng anak saya yang bungsu. Jam 4 pagi saya sudah lepaskan dari charger dan beraktivitas tanpa wifi hingga sekitar jam 6 sore. Saya sempat main PUBG Mobile juga buat ngetes TWS, yang jelas sih banyak tes kamera dan juga buka sosmed. Plus dipakai tethering ke tablet yang lagi dimainkan anak saya. Hasilnya, setelah 14 jam dan 45 menit, baterainya tersisa 28% dengan screen on time 3 jam 50 menit. Setelah itu saya hubungkan ke wifi, tinggal tidur dan paginya saya gunakan menyimak kajian singkat hingga saat tersisa 15% saja baterainya. Ponsel ini sudah melalui 26 jam pemakaian dengan screen on time 5 jam kurang 1 menit saja. Rasanya skenarionya sudah sangat menggambarkan penggunaan nyata sehari-hari ya, dan bagi saya segitu tuh udah awet. Bahkan mungkin kalau saya lagi di rumah saja bisa lebih lama lagi karena bakal pakai wifi terus. Gaming juga lancar ya, saya rasakan beberapa kali saya pakai buat ngetes TWS earphone, bisa diajak main ngotot di PUBG Mobile. Settingan grafisnya bisa mentok HDR Ultra, atau kalau mau frame rate ekstrim, turunin rada jauh ya grafisnya ke smooth, tapi bisa. Suhu aman kalau cuma main satu sesi saja mah, plus sinyalnya juga stabil. Kita sedikit ubah hasil benchmark ya. Lihat deh skor storage testnya yang menembus angka 60 ribuan. Cukup menjanjikan ya IO speednya karena kebanyakan kan pada di angka 40 ribuan. Sementara skor performa totalnya nyaris mencapai 600 ribu. Buat berbagai kebutuhan sih, ini sudah sangat cukup. Dan untuk multimedia, saya juga rasakan sudah mumpuni ya. Layar 6,7 inchinya terasa lega dengan resolusi Full HD+, panel AMOLED 120 Hz dengan kedalaman 1 miliar warna, plus stereo loudspeaker.
Ya, smartphone ini masih memiliki jack audio 3,5 mm di sisi atasnya. Sementara kekhawatiran saya akan tertukarnya lubang mikrofon dengan lubang SIM tray ejector di sisi bawah sejauh ini aman karena perbedaan ketebalan lubangnya. Lanjut, kamera utama Realme 12 Plus ini beresolusi 50 MP dan jangan lupa bahwa image sensor yang digunakan merupakan salah satu lini barunya Sony, yaitu LYT600. Maka tak heran kalau image-image non-crispy seperti ini akan mudah didapatkan di kondisi pencahayaan yang ideal. Bahkan di kondisi low lights pun hasil yang dideliver masih cukup stand out, apalagi jika menggunakan night mode untuk exposure yang lebih panjang. Sayang, dua kamera lain memang masih terasa inferior ya, di mana lensa ultrawide hanya dibekali sensor 8 MP dan satu lagi lensa makro dengan padanan sensor 2 MP saja yang hanya untuk utilitas. Catatan positif sebetulnya patut diberikan pada lensa ultrawide yang minim distorsi, namun memang detailnya kurang kaya. Apalagi lensa ultrawide dengan fixed focus pasti tak setajam lensa utama. Nah, yang cukup mengherankan adalah hasil selfie-nya yang natural, detail, dan juga bright. Iya, meski ada penurunan kualitas di kala low lights, namun hasilnya masih sangat usable dan bisa lah ya dikonsumsi untuk para followers kamu. Kalau saya sih sudah malas mengunggah foto wajah ini kalau nggak terpaksa. Sementara perekaman video bisa dilakukan hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Stabilisasi cukup terasa meski hentakan kaki saat menuruni tangga masih kentara juga. Ultra Steady bisa mengatasi hal ini lebih smooth terasa dengan efek samping, detailnya menurun sebab dari cropping. Kamera depan juga punya steady face dengan efek yang sama, walau saya rasa tak terlalu signifikan ya menambah kestabilan. Oh iya, kamera depan mentok resolusi videonya di Full HD 30 fps aja. Audio sudah terekam dengan lumayan baik, nampaknya dual microphone sudah difungsikan sesuai peruntukannya. Nanti simak di akhir ya contohnya karena saya mau buatkan kesimpulan dulu. Dengan harga 4 jutaan dan penggunaan Realme UI berbasis Android 14 yang sejatinya merupakan turunan ColorOS, smartphone ini nyaman digunakan dan punya performa sangat memadai tanpa rasa kekhawatiran akan daya tahan baterainya. Kamera utama mantap, ultrawide sedikit kurang tajam, makro anggap utilitas, dan kamera selfie sudah kece. Multimedia lengkap, layar bagus, audio sudah stereo, dan gak ada yang kurang ya harusnya. Masalah always on display, ini harus ditelaah nih. Apakah memang diputuskan absen demi menjaga hardware, atau sebatas keputusan bisnis? Karena bagi saya, fitur ini amatlah penting. Nah, desainnya memang kece ya, meski saya masih 50-50 sih soal bentuk frame lurus dan mengkotak ini. Mungkin belum bisa move on dari moleknya Realme 11 Pro yang hadir dengan back cover yang lebih ergonomis. Kalau saya menemukan penjual yang berani pasang harga lebih murah dari harga launchingnya, saya akan share linknya di deskripsi, oke? Overall mantap, namun jangan lupakan catatan yang sudah saya berikan tadi. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K 30 fps. Ini lagi slow banget dan dipegang satu tangan.
Ultra steady, pegang satu tangan. ...4K 30 fps, turun tangga. Disimak ya, kan dia punya OIS sama simak audionya. Ultra steady di kamera utama, bisa Full HD 60 fps ya. Tapi di YouTube biasanya saya render ke 24 fps. Silahkan dirasain hentakannya. Kerasa nggak? Sambil panning-panning, frame rate-nya kerasa turun nggak? Jalan mundur. Panning cepat. Jalan lagi. Di layar sih kelihatan stabil ya. Ini di ultra wide, Full HD 30 fps. Ultra wide, ultra steady di Full HD 30 fps juga. Kita naik tangga yuk. Sambil lihat ke sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Dede bersin ya. Sekarang turun tangga. Kerasa nggak? Kamera depan Full HD 30 fps. Dia juga punya mode ultra steady, tapi ini masih di mode normal. Kebetulan cahayanya udah masuk golden hour ya. Udah mau 4:30 sore nih. Silahkan disimak audionya juga ya. Di sana ada yang nyetel musik walaupun tidak terlalu kencang. Ya, ini ultra steady atau steady face buat kamera depan. Silahkan disimak kalau sambil panning. Tapi kamera depan sih maksimal cuma 30 fps ya. Jadi harusnya frame rate-nya segitu-segitu aja. Saya sambil putar Dede sambil ngasuh.